perjalanan kadang ada yang sakit. Sementara istilahnya program harus terus berlangsung, ya kan? Iya, betul. Jangan sampai satu sakit semuanya terganggu. Kita standby di kamar karena ada yang sakit. TL-nya ikut ngurusin, nggak ada yang bimbing, ya nggak gitu. Terus tim ini harus solid ya, harus solid antara TL ya, tour leader yang mendampingi dari tanah air sampai ke sana dengan mutawif, atau mungkin ada teman Jazirani yang belum paham apa sih mutawif. Iya gitu, Pak. Ya? Perbedaannya mutawif sama tour leader itu apa ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Jazirah Wisata. Kali ini kita mau bahas sebuah kisah yang penuh makna dan menyentuh hati nih. Dengan saya Mita Apriani yang akan membahas sebuah topik menarik dengan tema menangani jamaah sakit itu bukan sebuah tugas, melainkan amanah. Sahabat, ada kalanya ibadah haji dan umroh itu nggak berjalan sesuai ekspektasi kita. Kadang ada beberapa yang udah kita persiapkan, tapi ketika ibadah ada beberapa hal yang mungkin nggak kita bayangkan, seperti kelelahan, sakit, atau ada beberapa kondisi darurat tertentu. Nah, kali ini kita akan bahas bersama narasumber yang udah pasti berpengalaman dalam menangani beberapa kasus seperti ini. Langsung aja sahabat, kita tanya-tanya kali ya sama narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan Pak? Saya Fauzi Ridwan, sebagai sering menjadi tour leader di perjalanan umroh maupun haji. Kemudian dalam rangka menjadi tugas kita sebagai tour leader itu banyak suka dukanya ya. Banyak suka dukanya. Kalau tadi Mbak Mita bilang bagaimana tuh kalau menangani orang sakit, ya itu memang bukan hanya sekedar tugas tapi juga amanah ya. Iya, kita telah mau menandatangani atau menerima tugas menjadi tour leader, maka semua itu harus kita jalankan dengan hati. Betul banget Pak. Kira-kira Pak, dalam menangani kasus-kasus seperti ini ada nggak sih hal-hal yang mungkin bikin Bapak kesulitan gitu kan? Kan karena menangani satu jamaah dan meninggalkan beberapa rombongan itu kan berarti perlu tanggung jawab yang khusus ya Pak. Betul. Ya. Makanya para mitra atau apa ya kita manggilnya di para mitra Jazirah ya. Kita tuh Jazirah dalam menangani jamaah selalu punya kerjasama ya dengan tim di Saudi sana. Jadi bukan perorangan dengan tim. Kalau perorangan kan cuma umpama mutawif satu orang. Nah kemudian ada kendala seperti ini yang sakit atau gimana, itu gimana? Makanya kita dengan sebuah perusahaan juga tim di sana. Seperti pada saat kita landing di bandara sudah ada yang menjemput. Kemudian kita tiba di hotel, sudah ada yang check-in sebelumnya tuh. Memverifikasi apakah ada bookingan hotel kita apa enggak nih. Begitu ada, mereka yang meminta kamarnya, mereka yang periksa tuh kamar udah ready belum, karena tamu udah mau datang. Nah seperti itu, berarti itu udah berapa orang tuh. Menjemput lain, ya kan. Kemudian menerima kunci di sana lain, itu udah 2 orang. Dalam perjalanan kadang ada yang sakit. Itu. Nah, sementara istilahnya program harus terus berlangsung, ya kan? Iya, betul. Jangan sampai satu sakit semuanya terganggu. Kita standby di kamar karena ada yang sakit. TL-nya ikut ngurusin, nggak ada yang bimbing, ya nggak gitu ya. Iya, berarti perjalanan tetap berjalan ya Pak, meskipun ada salah satu jamaah yang kondisinya kurang memungkinkan. Iya, kurang memungkinkan gitu. Iya, betul. Ya memang kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa, meskipun di rumah, maksudnya di kampung, di negara sendiri, umpama di Jakarta sehat. Betul, sampai Pak. sana kita nggak tahu. Iya, betul. Sebaliknya kadang kita lihat fisiknya sepertinya lemah, tapi nyatanya ya Allah Akbar lah ya, semuanya Allah kasih itu di sananya malah bagus. Iya, seperti betul. itu Mbak Mita. Tapi Pak, saya mau tanya nih, ada nggak sih Pak hal berkesan dalam menangani jamaah yang sakit ini, kayak mungkin hal-hal yang Bapak ambil pelajarannya, atau ternyata menangani jamaah sakit ini nggak sesulit yang dibayangkan? Kan kadang beberapa orang berpikir kayak emang udah tanggung jawabnya tour leader digaji, tapi kan bukan hanya gaji Pak, itu udah tanggung jawab dan rasa empati kita ya Pak terhadap jamaah yang sakit ini. Ada nggak Pak hal yang berkesannya gitu Pak, atau cerita-cerita tentang jamaah yang sakit ini? Kalau berkesannya sih kayaknya ya biasa ya. Mungkin saya akan lebih baik menceritakan bagaimana cara harus menanganinya aja. Iya, gitu cara ya. menanganinya. Kita harus
tim ini harus solid ya. Harus solid antara TL ya, tour leader yang mendampingi dari tanah air sampai ke sana dengan mutawif, atau mungkin ada teman Jazirani yang belum paham apa sih mutawif. Iya itu Pak, ya? Perbedaannya mutawif sama tour leader itu apa ya Pak? Oh iya. Jadi gini, kalau dalam tur umum mutawif itu disebut guide. Oh, gitu. Nah, dalam umroh disebut mutawif, orang yang akan mendampingi dalam tawaf. Gitu. Kalau tur-tur biasa kan guide, dia akan meng-guide, dia akan mendampingi dalam sepanjang perjalanan. Nah, karena nih di sana tawaf, maka disebutlah mutawif. Oke, berarti tapi tetap Pak mutawif itu akan membantu juga ya Pak? Iya, nah mutawif nanti dia dengan kru-krunya dia tuh. Dalam artian tadi yang membereskan kunci hotel, kunci kamar-kamar jamaah sebelum jamaah datang, ya bukan mutawif, karena mutawif menjemput di bandara. Iya betul. Gitu, sampai di bandara, ketemu dengan saya, umpamanya sebagai tour leadernya, kita layani itu jamaah, ya kita bereskan barang-barangnya, kopernya apa semua, masukkan ke bus. Nah kita pimpin doa dalam bus, nah itu langsung datang mutawif mulai. Nah di situ mutawif. Begitu sampai, sudah ada tuh yang telepon mutawif. Mobil sudah sampai sekian, umpamanya 15 menit lagi sampai di depan hotel, kunci siap, kunci udah disiapkan, kayak gitu. Nah itu udah berdua ya. Nah dalam perjalanan kadang ada yang kurang sehat. Gitu. Iya itu Pak. Nah itu nanti udah ada lagi yang lain. Atau dalam jamaah pada saat mau tawaf dia udah pesan, Pak saya kakinya sakit, minta mutawif yang dorongin. Nah mutawif yang lain lagi itu, bukannya ini yang ini untuk yang grupnya. Kalau ada yang minta kursi roda plus pendorongnya, itu udah lain lagi. Nah itu nanti starting dari hotel tuh. Betul. Nggak ketemu di masjid. Kalau ketemu di masjid nanti pendorong umum ada di sana. Oh ada. Berarti emang tour leader ini yang benar-benar ngebantu tanggung jawab ya Pak. Iya, kita yang komunikasikan, kita yang REN ya, tour leader itu sebagai pimpinan dalam perjalanan itu. Nah, mutawif itu yang akan mengikuti instruksi dari tour leader. Iya betul. Bahkan biasanya dari sebelum berangkat itu kita udah memberi data ke sana bahwa nanti ada sekian tamu kita yang wheelchair gitu ya, membutuhkan kursi roda gitu. Nanti mereka siapkan, kalau memang sedang berangkat grup mungkin ada 4 kursi roda. Nah mereka siapkan tuh 4 kursi roda dan 4 pendorongnya, 4 mutawif berarti. Makanya kita harus kerja samanya dengan perusahaan di sana, jangan perorangan. Betul. Gitu. Perusahaan ini berarti rumah sakit ya Pak. Mungkin dari sahabat Jazirah nih Pak. Kalau misalkan mereka berangkat umroh, khawatirnya kita nggak ada yang tahu ya Pak. Pada ruwahnya sakit atau mungkin nggak kuat. Berarti kita udah ada kerjasama di Arab Saudi gitu Pak. Iya, kita udah ini kerjasama. Kita udah langsung kita konfirmasikan bahwa salah satu jamaah kita fisiknya lemah, kurang sehat, gimana? Nah kita bicara orangnya, apakah harus ke dokter atau ke rumah sakit gitu ya. Betul. Atau hanya kita kasih obat dulu, kita tanya dia punya riwayat enggak gitu. Biasanya obat-obat yang punya riwayat penyakit itu dianjurkan membawa sendiri dari Indonesia. Iya, betul. Karena kalau kita belikan di sana namanya lain negara, dosisnya ngerinya nggak sama. Khawatirnya nggak cocok ya Pak. Nah buat sahabat Jazirah, ini informasi yang sangat amat penting ya. Jadi kalau misalkan sahabat Jazirah mau umroh atau haji, jadi nggak usah khawatir atau takut ke nanti nggak ada yang ngurusin, karena insya Allah dari Jazirah Wisata ini siap siaga akan tanggung jawab untuk sahabat yang mungkin nanti kondisinya kurang memungkinkan. Tapi insya Allah kita berdoanya untuk selalu sehat ya Pak. Oh iya, semuanya maunya juga sehat dari berangkat sampai kembali gitu. Makanya biasanya itu pada saat mau berangkat ada istilahnya walimatus safar ya. Jadi mereka berkumpul bersama, membaca zikir-zikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perjalanan biar dapat umroh yang mabrurah, perjalanan sehat dari awal sampai akhir. Nah, itu biasanya tuh kalau ada adat Betawi gitu tuh biasanya ada dibacakan azan dulu apa dulu gitu, dan ya seakan-akan dilepas bahwa kita tuh belum tentu kembali. Gitu. Sehingga suasananya cukup syahdu. Iya benar. Bahkan sampai ya bertangis-tangisan lah ya gitu. Karena memang Pak Ustadz yang melepasnya itu mengarahkan seakan-akan kita itu berangkat dan belum tentu kembali, sehingga ya serius gitu, doanya serius.
kan memang kita nggak tahu ya. Iya betul Pak, kita nggak tahu yang di sana Iya, umur terjadi. gimana kan gitu. Iya Seperti betul. itu. Pak, tapi saya mau tanya nih Pak, kalau misalkan ada jamaah sakit itu nanti di sananya itu ditemenin gitu, misalkan harus dirawat atau diinfus berapa hari, itu ditemeninnya sama tour leadernya, Bapak yang udah berpengalaman menemani atau gimana Pak? Karena kan ada beberapa rombongan yang harus diurus juga ya Pak. Maksudnya itu nanti gimana Pak? Untuk rumah sakit di sana agak beda ya dengan Iya. di kita di Indonesia kan ada ruang tunggu atau gimana. Di sana enggak, kita sampai, nah itu kita daftarkan, dicek kita gitu, dan kemudian cuma dimintakan nomor telepon aja. Oke, iya betul. Kemudian kita membesuk dah. Iya betul. Salah satu biasanya mutawib kita tentukan yang bertugas memantau. Iya benar-benar. Itu mata perkembangan dan kita tunggu berita aja dari yang bertanggung jawab di sana, suster atau siapa, dia akan bertukar tuh nomor nih Pak untuk pasien Bapak, nanti hubungannya ke saya, ke suster sana. Nah nanti sehari tiap hari kita ke sana sekali ya, karena kan semuanya sibuk nih. Gitu. Itu kalau yang harus diopnam. Iya gitu. betul. Berarti alhamdulillahnya pelayanan dari Rumah Sakit Arab Saudinya juga udah alhamdulillah ya Oh Pak. iya, Jadi bagus benar-benar mereka. nggak usah khawatir banget nih Nggak sahabat usah khawatir. Jazira. Betul. Mau tanya lagi nih Pak, kira-kira selama Bapak menjadi tour leader, hal dari jamaah yang sakit itu yang kondisi paling daruratnya apa Pak? Atau cuman sakit biasa nggak enak badan, atau emang harus ada yang diopnam atau gimana tuh Pak? Kalau yang saya ngalamin langsung sih harus diopnam nginap gitu belum ada. Alhamdulillah. Gitu ya. Saya paling waktu itu pernah sedang perjalanan pulang nih. Setelah umroh 7 hari ya. 3 Madinah 4 Mekah, pas di hari kepulangan hari terakhir itu, nah jamaah saya ada yang udah ngedrop, udah sakit, tapi kan mau pulang. Itu mau pulang. Nah kita paksa dah tuh, ayo pulang, karena ini kan tiket grup, ya tiket grup. Kalau dia tinggal ya jasa kontrak hotelnya udah selesai kan Iya, gitu. betul. Jadi kita coba dulu. Akhirnya dia di mobil bilang, Pak Ustadz, saya minta diinfus gitu katanya, ini biar sehat kembali. Nah maka kami dengan mutawib diskusi itu. Akhirnya di perjalanan kita bilang ke sopir, antar ke rumah sakit dulu. Oke, alhamdulillah. Betul-betul. Nah, qadarullah waktu itu alhamdulillah pesawat kita aja untuk Saudi ya, SP itu jam 4 pagi. Nah jadi waktu masih banyak ya. Oh, iya. Sedangkan keluar dari hotel kan seperti internasional ya biasalah jam 12 siang harus sudah keluar. Nah sementara terbangnya besok. Nah kita kan pasti ada transit, ada sambil city tour ya. Nah karena ini ada yang sakit, kita antar dulu tuh bus ke rumah sakit. Nah akhirnya waktu itu diputuskan sebagai TL saya lah yang turun. Iya kayak gitu. benar. Berarti Nah, alhamdulillah ya Pak. Maksudnya dalam kondisi apapun, mau pulang, mau pergi, kalau emang sakit dan harus membutuhkan penanganan khusus nih sahabat Jazira, alhamdulillah. Oh, iya, gitu. Siap siaga ya Pak. Kita Siap cari siaga. solusinya untuk Kita kenyamanan turun, ya Pak. Kita turun, nah nanti kan perlu komunikasi dengan rumah sakit ya. Kalau pasiennya aja kan belum tentu bisa. Iya, Ya. Kalau bahasa betul. Inggris sih udah banyak yang bisa. Cuman kadang-kadang kan mereka bahasa Arab mintanya gitu ya komunikasinya. Nah Iya, ini betul. kita yang turun. Nah sementara bus berangkat terus gitu ya. Iya betul. Berarti emang yang nggak mengganggu jamaah lain ya Nggak Pak. mengganggu jamaah lain. Nah, nanti kan kita susul. Kan sekarang di sana juga udah banyak istilahnya kalau di kita apa Grab ya. Grab, ya Uber gitu-gitu Iya, ya Pak. udah banyak juga di sana. Nggak sulit jadinya. Kalau dulu kan taksi itu ya mohon maaf, sopirnya bukan orang Arab asli. Dengan kata lain suka naik-naikkan harga gitu. Iya betul Ya, banget. kalau udah online gitu kan harga udah tertera. Tujuan Iya. sana sini sekian. Gitu. Benar. Berarti nih sahabat Jazira, meskipun nanti sahabat Jazira umroh bersama kita atau haji sama kita, insya Allah dari pelayanan dari awal pergi sampai pulang atau apapun akan yang terjadi, tapi nauzubillah min zalik, tapi semoga sahabat Jazira nggak usah khawatir, kayak nggak usah bener-bener nggak usah khawatir, karena insya Allah pelayanan di Jazira itu udah pasti insya Allah dari awal sampai akhir akan dilayani dengan baik dan penuh apa ya Pak Ustadz, kita penuh empati ya Pak. Iya, karena ya itu tadi jangan kita ini kan perjalanan ini tugas aja ya, tapi Iya, harus betul. memang ya sebuah amanah lah. Betul. Ini sebuah tanggung jawab yang harus kita layani semaksimal mungkin. Betul, karena di Jazira itu ketika udah dapat tugas itu bukan cuma sekedar tugas kerja digaji, tapi emang tanggung jawab ya Pak Ustadz Iya. dengan semua jamaah.
amanah. Jadi kita gimana menjamin mereka nyaman terus aman ya Pak Ustadz ya. Dan ngerasa terlindungi gitu ya Pak Ustadz. Ya saya rasa travel lain pun nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda, cuman kadang-kadang di pelaksanaannya itu yang berbeda gitu. Iya betul. Kalau tujuan pertamanya nggak jauh beda, cuman kadang-kadang ya mungkin kita suka dengar hal-hal negatif sana sini ya. Ya kadang juga hal yang sepele tapi di blow up-nya terlalu dilebih-lebihkan. Betul. Ya. Tapi emang ada beberapa sih Pak Ustadz, kayak kasus-kasusnya travel udah banyak jamaahnya telantar kayak gitu Pak Ustadz, sakit yang kayak nggak diurusin gitu. Makanya mungkin kita perlu podcast ini untuk sahabat Jazirah nih nggak usah khawatir karena ada beberapa travel salah satu Jazirah yang udah menjamin pelayanannya ya Pak Ustadz. Insya Allah kita jamin gitu. semua. Bahkan sampai dulu pernah loh ada salah satu, bukan saya ya yang ngalamin, tapi kan ini PT ya. Waktu itu bukan saya yang bertugas, tamunya harus cuci darah. Oh iya Pak Ustadz. Iya. Dan pertama kali itu di sana berangkat itu belum. Gitu. Di sana dia anfal dan Arab Saudi menyatakan ini harus cuci darah dan dicuci dan ditinggal sana. Grupnya pulang semua. Terus nanti keluarganya atau gimana Pak Ustadz itu yang? Nah itu tadi fungsinya, kita punya tim di sana, PT, nah dia yang mantau setiap hari dan dia komunikasi ke kita tiap hari. Keluarganya di sini cukup komunikasi ke kita karena orang pasiennya di sana belum bisa bicara ya, betul. Di ruang ICU gitu. Nah bahkan kita fasilitasi kalau ada keluarganya yang mau nyusul ke sana gitu, kita fasilitasi. Iya betul. Berarti alhamdulillahnya nih sahabat Jazirah di Jazirah Wisata ini, alhamdulillah kita udah bekerja sama dengan perusahaan rumah sakit di sana. Jadi ketika nauzubillah menjadi yang terjadi sesuatu, nggak bingung gitu, udah terstruktur gitu kan. Jadi sahabat udah cocok banget nih kalau mau daftar ya Pak Ustadz ya. Iya, insya Allah. Nggak usah takut. Ini kan kita sedang mendulang pahala, bukan hanya mati di dunia, tapi pahala juga untuk akhirat. Betul banget. Makanya Jazirah ini ya istilahnya bukan sekedar menolong orang ibadah, dan memang juga betul-betul berusaha bagaimana biar ibadah yang dia jalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Betul, gitu seperti itu sahabat Jazirah. Jadi kalau umrah itu udah dari hati, kita udah niat datang, apapun yang terjadi di sana, insya Allah ada solusi ya Pak Ustadz. Ada solusi. Gitu. Dan kita nggak akan lepas gitu aja ya Pak Ustadz ya. Oh iya, kita dampingi dari berangkat sampai kembali lagi ke keluarga. Apapun yang terjadi di sana, insya Allah kita layani. Iya, betul. Gitu kita layani. Adapun kalau ada ya seperti tadi opname sekian waktu. Ya semua yang bisa kita, kan ada asuransinya. Iya betul, ada asuransi. Di sini ada asuransinya, dan asuransinya betul-betul asuransi gitu, yang akan mengcover hal-hal yang terjadi kayak gitu. Mungkin Pak Ustadz ada nggak sih nih sedikit kali ya sahabat Jazirah tips-tips untuk menjaga kesehatan tuh gimana? Atau mungkin sebelum umroh itu ada latihan jalan kah? Atau mungkin ada beberapa orang tua yang kayak belum pernah jalan jauh, terus nanti ketika di sana kan tawaf atau apa, jalan kaget gitu. Betul. Pak Ustadz. Karena memang baik ibadah umroh maupun ibadah haji 70% itu aktivitas ya. Iya, betul. Memerlukan energi. Maka bukan disunahkan, dianjurkanlah orang-orang yang mau umroh, yang mau haji untuk jalan pagi, tujuannya untuk melatih otot ya. Jangan sampai kaget. Jangan sampai kaget. Karena meskipun hotel kita bintang 5, turun masjid. Ya turunkan halaman masjid, halamannya aja luas. Iya, betul, dari halaman ke masjid udah luas, dari masjid mau ke Ka'bah jauh lagi ke dalam. Betul. Jadi pasti otot-ototnya tiap hari itu bergerak sekali. Betul. Maka ya saran saya kalau yang mau berangkat ya olahraga, jalan santai pagi untuk melatih otot-ototnya. Kemudian setelah sampai di sana ya bawa juga tuh apa istilahnya ya, vitamin-vitamin gitu ya untuk dikonsumsi di sana biar badannya selalu fit kayak iya gitu. Betul. Meskipun dari Jazirahnya kita udah menyiapkan layanan, kalau ada yang sakit insya Allah kita layani dan kita akan solusi. Betul. Tapi ada baiknya ya Pak Ustadz latihan gitu ya. Jadi biar mungkin dari awal udah sehat ya Pak Ustadz. Mungkin nanti di sana nggak enak badan, nggak enak kecapean, kaki pegel gitu. Atau terlalu bersemangat. Begitu sampai tiap hari bolak-balik sama hotel masjid tanpa mempertimbangkan badan yang lelah gitu ya. Dia betul-betul
ingin full di masjid, dia tahajud, dia kurang tidur. Ya kalau baru 3 hari di Madinah mungkin masih oke lah ya. Oke. Begitu pindah ke Mekah, nah ini inti dari perjalanan kan pelaksanaan ibadah umroh. Iya betul. Nah itu dah tuh, akhirnya banyak yang ngedrop, yang batuk. Makanya banyak, kenapa sih orang pulang umroh, pulang haji pada batuk? Ya bukannya di sana pusat penyakit batuk, bukan. Iya. Karena dia tidak mempersiapkan badannya sehingga lelah. Nah pada saat lelah itulah maka kena batuk lah gitu ya, virus ini gitu. Iya, dan untuk sahabat Jazira, di Jazira Wisata ini kita di umroh suka-suka ya Pak Ustadz. Iya. Jadi ini cocok banget kalau misalkan untuk sahabat yang nggak suka umroh grup, kan kayak harus ngikut ke sana ke sini di umroh suka-suka ini, sahabat Jazira tuh bisa pilih hotel dari mulai yang terdekat atau yang jauh ya Pak Ustadz. Iya. Jadi bisa menentukan itinerarinya sendiri. Tuh, jadi apa sih suka-suka? Kok suka-suka? Ya, maksudnya kita memfasilitasi apa maunya. Betul. Saya punya waktu cuma PP ini 7 hari, perjalanan 2 berarti kan tinggal 5 hari. Betul. Nah, kita kasih fasilitas mau berapa hari Madinah. Umpama cuma 2 hari aja, sisanya Mekah. Ayo. Kayak Betul, gitu, betul, ya. betul. Itu yang enaknya itu ya Pak Ustadz ya. Jadi kita bisa pilih. Jadi Iya, kayak hotel bukan begitu. Kita maunya hotel bintang 5 ini. Ya tentunya menyesuaikan dong harganya Betul. gitu ya. Bukannya saya punya uang standar bintang 3. Saya nggak mau tahu kan suka-suka. Saya mau di bintang 5. Ya sukanya situ, keuangannya nggak. betul Pak Ustadz. Jadi untuk ibadah umroh ini sahabat dilihat lagi nih dari travelnya, izin resminya, terus pelayanannya tuh gimana. Iya, Dan insya Allah di Jazira ini semuanya insya Allah udah aman dan terpercaya ya Pak Ustadz. Aman. Iya, di awal musim aja kita masalah visa kan sedikit bermasalah. Alhamdulillah sudah berangkat Iya, ya dari alhamdulillah. kemarin akhir Juni udah mulai keberangkatan gitu. Iya, Masya Allah banget nih sahabat. Iya. Jadi Masya Allah banget. Tadi kita dengar cerita langsung dari Pak Ustadz Pauji tentang dari awal gimana caranya ada jamaah yang sakit, jamaah yang dirawat, atau pelayanan-pelayanan yang mungkin nggak didapat di beberapa travel lainnya kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya Pak Ustadz ya kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang sahabat belum pahami, tapi insya Allah tadi bahasa kita udah mulai ini ya Pak Ustadz. Bahasanya lebih lebih ringan ya Pak Ustadz. Semoga bisa dipahami sama sahabat Jazira. Mungkin dari saya udah itu aja kali ya Pak Itu Ustadz. aja ya. Ya pokoknya mungkin pesan terakhir bagi sahabat Jazira ya yang mau berangkat umroh, ada ingin niatan umroh, silakan ke sini, silakan kita konsultasi maunya seperti apa, tanggalnya kapan, pesawatnya apa, kemudian manasiknya gimana. Umpamanya nih karena kita online ya, Pak Ustadz saya tinggalnya jauh, nggak mungkin datang hanya untuk manasik, ya kita bisa melalui online gitu kan, sekarang udah canggih ya. Iya, betul. Dan bisa online, bahkan di sana kita tanya jawab sepuasnya sampai benar-benar paham ya, sampai paham, sampai benar-benar yakin. Nah kita ini Jazira memang selalu bersemboyan dengan umroh suka-suka, maunya jamaah Jazira seperti apa, insya Allah kita mengakomodir seperti itu. Nah, sahabat Jazira, dari kisah ini kita belajar bahwa sebagai tour leader bukan cuma pendamping biasa aja, tapi tentang tanggung jawab, amanah, dan penuh empati kepada jamaah. Jadi kita harus melayani dengan sepenuh hati. Mungkin dari saya itu aja. Ada lagi Pak Ustadz mungkin tambahannya? Ya mungkin cukup, ya itu saja. Memang sebagai tour leader kita harus benar-benar mendampingi tamu-tamu Allah ini biar mereka bisa beribadah dengan khusyuk, dengan yakin. Dan kami dari Jazira selalu itu membuat tamu nyaman, itu intinya. Ya. Betul, dari kisah ini kita belajar bahwa ibadah umroh itu bukan cuma ibadah aja, tapi tentang keikhlasan hati ya sahabat Jazira. Untuk sahabat Jazira, jangan lupa subscribe YouTube kita dan share ke keluarga, teman, atau sahabat untuk dapat informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.